Edwin sudah tidak mengkhawatirkan lagi putrinya, karena dia sudah mendapatkan kabar dari salah satu security yang bekerja di mansion Nenek Margareta bahwa Alexa bermalam di sana. Dia pulang bersama dengan Boy. Karena memang Edwin sendiri yang bertanya kepada security tersebut. Edwin sama sekali tidak menaruh rasa curiga sedikit pun bahwa putri semata wayangnya itu telah menaruh hati kepada Boy. Edwin pikir selama ini mungkin Alexa sudah menganggap Boy seperti kakak kandungnya sendiri. Dulu ketika Alexa masih kecil, Alexa selalu nurut setiap kali Boy menyuruhnya untuk belajar. Alexa lebih nurut kepada Boy dibandingkan kepada ayahnya sendiri. Sehingga Edwin meminta Boy untuk meyakinkan Alexa agar mau menerima perjodohan Alexa dengan Eric, dan Boy pun mengiyakan kala itu. Boy sangat menghormati Edwin karena Edwin adalah keponakan dari Nenek Margareta, dan termasuk bagian dari keluarga Kaano. Karena itulah Boy mengikuti perintah dari Edwin untuk meyakinkan Alexa agar mau menerima perjodohannya dengan Eric. Tapi untuk pertama kalinya Alexa tidak mau mengikuti permintaan dari Boy. Mungkin itulah alasan mengapa Alexa mabuk, gadis itu benar-benar merasa frustasi, karena pria yang sangat dia cintai seakan-akan mendukungnya untuk menikah dengan Eric. Bahkan Alexa sudah berkali-kali menolak perjodohan itu, tapi ternyata ayahnya masih kekeh ingin menikahkan Alexa dengan Eric. Bip, bip, bip. Ponselnya Edwin tiba-tiba berdering. Dia mendapatkan sebuah panggilan telepon dari calon besannya. Halo, Tuan Wilson. Ucap Edwin ketika dia mengangkat panggilan telepon dari Wilson. Selamat pagi Tuan Edwin, saya sengaja menelpon Anda karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Terdengar suara Wilson di seberang sana. Oh iya, ada apa Tuan Wilson? Tanya Edwin, penasaran. Tentang pembicaraan kita semalam. Mumpung Alexa masih libur kuliah, bagaimana kalau kita mempercepat rencana pernikahan Alexa dan Eric? Rencana pernikahan Alexa dan Eric sudah diputuskan akan digelar 2 bulan lagi. Tapi ternyata Wilson memilih ingin mempercepat pernikahan putranya dan Alexa, atas permintaan dari Eric. Dengan ketidakhadiran Alexa di acara makan malam, membuat Eric merasakan khawatir, dia takut dalam 2 bulan itu Alexa memiliki waktu yang banyak untuk menggagalkan rencana pernikahan mereka. Bagaimana kalau Alexa dan Eric menikah di minggu ini saja? Tanya Wilson kembali. Edwin terdiam sejenak, kemudian dia menjawab pertanyaan dari Wilson. Apa tidak terburu-buru? Saya belum mempersiapkan semuanya. Tentu saja tidak, lebih cepat lebih baik. Saya sudah tidak sabar ingin segera memomong cucu. Pasti cucu kita akan cantik mirip ibunya dan tampan mirip ayahnya. Wilson berkata sambil tertawa kecil. Edwin pun ikut tertawa ketika mendengar perkataan Wilson menyinggung soal calon cucu mereka. Bagaimana, Pak? Apa Om Edwin setuju? Tanya Eric kepada ayahnya setelah melihat sang ayah yang baru selesai berteleponan dengan Edwin. Tentu saja. Wilson menjawab pertanyaan dari Eric sambil menaruh ponsel di atas meja. Pagi ini mereka berdua sedang duduk di ruang tengah. Eric pun tersenyum merekah. Akhirnya Alexa akan segera menjadi miliknya. Terlihat Jasmine yang baru keluar dari lift, wanita itu sedang menggerakkan kursi rodanya. Dia tidak sengaja mendengar percakapan Eric dan Wilson yang ingin segera mempercepat rencana pernikahan Alexa dengan Eric. Jadi pernikahan kamu dan Alexa akan dipercepat? Tanya Jasmine kepada Eric. Wilson yang menjawab pertanyaan dari Jasmine. Iya. Bukankah kamu sangat menyayangi Alexa? Itu artinya Alexa akan segera menjadi menantumu. Jasmine hanya tersenyum samar. Sejujurnya dia memang sangat menyayangi Alexa, sangat berharap Alexa akan menjadi menantunya. Tapi jika mengingat dulu Tuan Alam pernah memergoki Eric yang sedang bersenang-senang dengan seorang wanita di sebuah klub malam, membuat Jasmine merasa ragu. Apakah Alexa akan bahagia dengan pernikahannya? Padahal sudah jelas bahwa Eric adalah anak angkatnya yang sudah dia besarkan dengan kasih sayang, tapi entah mengapa dia justru malah mengkhawatirkan Alexa. Mungkin karena dia tidak ingin Alexa bernasib sama seperti dirinya. Selama ini dia tidak pernah bahagia dengan pernikahannya bersama dengan Wilson.
Erik pun segera berjalan mendekati Jasmine sambil mengeluarkan satu butir obat dari botolnya, kemudian dia memberikan obat tersebut kepada Jasmine. Waktunya minum obat, Ma. Jasmine pun segera mengambil obat tersebut dari tangan Erik, kemudian dia menelan obat tersebut dan meneguk satu gelas air putih yang diberikan oleh Erik kepadanya. Makasih ya, Erik. Iya, sama-sama. Mama harus cepat sembuh. Mama harus bisa berjalan lagi. Setelah berkata seperti itu, Erik dan Wilson terlihat saling memandang dengan penuh arti. Sementara itu, terlihat Edwin yang sedang berdiri di balkon kamar. Pria itu beberapa kali menghembuskan nafasnya dengan pelan. Mungkin karena dia sama sekali tidak menyangka bahwa Wilson ingin segera mempercepat rencana pernikahan Alexa dengan Erik. Sedangkan dirinya belum memiliki persiapan apapun. Tiba-tiba Edwin menjadi teringat dengan Boy. Untuk saat ini hanya Boy yang bisa diandalkan untuk membantu Alexa dalam mempersiapkan apapun yang dibutuhkan oleh Alexa pada acara pernikahan nanti. Alexa pasti akan nurut kepada pria itu. Edwin pun segera menulis pesan kepada Boy, tapi baru juga dia mengetik, ponselnya tiba-tiba berdering. Bip, bip, bip. Rupanya Edwin mendapatkan sebuah pesan dari Maxime. Namun, tiba-tiba Edwin membulatkan matanya ketika dia membaca pesan tersebut. Pagi hari ini di mansion milik Nenek Margareta terlihat Boy dan Alexa yang sedang diinterogasi oleh Maxime, Rachel, dan sang nenek. Boy dan Alexa berusaha keras untuk saling membantah terhadap apa yang telah Maxime dan Rachel tuduhkan terhadap mereka berdua. Karena memang semalam tidak terjadi apa-apa di antara Boy dan Alexa. Ini semua gak benar. Aku dan Boy tidak melakukan apa-apa. Alexa berusaha untuk membela dirinya sendiri. Boy pun membenarkan perkataan Alexa. Iya. Apa yang dikatakan oleh Nona Alexa benar. Kami tidak melakukan apapun semalam. Maxime tersenyum smirk, dia tetap ada pendiriannya. Pria itu pun berkata sambil menyilangkan kedua tangannya di dada. Kalian pikir kami ini anak TK? Lalu kenapa kalian bisa tidur satu kamar? Pakai Alexa ngumpet di dalam lemari segala. Dua orang manusia berbeda jenis kelamin sedang berduaan di kamar, tidak mungkin bermain petak umpet, kan? Bahkan aku melihat kemeja Boy berantakan. Sampai terlihat bagian dada dan perut kotak-kotaknya. Rachel mencoba menjelaskan dengan apa yang sudah dia lihat. Maxime langsung mendelik ke arah sang istri. Di antara semua bukti yang sudah mereka lihat, mengapa Rachel malah fokus pada kemeja Boy yang berantakan? Sepertinya calon bayi mereka lagi ngidam ingin melihat roti sobek. Nenek Margareta hanya terdiam. Wanita tua itu nampak sedang memijat-mijat pelipisnya. Dia sangat kebingungan, padahal sebentar lagi Alexa akan menikah dengan Erik, dan Boy pun sudah dijodohkan dengan Claudia. Mengapa bisa Alexa dan Boy tidur bersama? Semalam itu aku lagi mabuk, terus aku salah masuk kamar. Aku pikir aku masuk ke kamar aku, taunya malah masuk ke kamar Boy. Alexa mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di antara mereka berdua. Jangan ngarang, Alexa. Di sini itu kamu sebagai wanita yang akan merasa dirugikan. Maxime tidak mempercayai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Alexa kepadanya. Kemudian Maxime berkata kepada Boy dengan penuh penekanan. Kamu harus bertanggung jawab, Boy. Kalian sama-sama normal, tidak mungkin tidak terjadi skidi kapaf di antara kalian berdua. Aku gak mau kalau sampai Alex hamil di luar nikah. Sangat mencoreng nama baik keluarga kita. Maxime sangat tahu sekali bahwa Boy adalah seorang pria yang sangat polos dan kaku, tapi pria mana yang tidak tahan jika berduaan di dalam kamar dengan wanita cantik. Contohnya dia dulu enggan untuk dijodohkan dengan Rachel. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh istrinya itu. Wajah Boy dan Alexa tiba-tiba memerah ketika mendengar perkataan Maxime. Mereka berdua sangat yakin bahwa semalam mereka hanya tidur bersama saja, tanpa melakukan kontak fisik apapun. Tapi memang seperti itu kenyataannya, Max. Aku salah masuk kamar. Lagian aku sama sekali tidak merasa rugi kok. Karena memang. Maxime memotong perkataan Alexa. Kalau ucapan kamu itu benar.
Berarti kamu yang harus bertanggung jawab terhadap Boy, Alexa. Karena kamu yang memulai. Maxime memotong perkataan Alexa. Alexa nampak melongo mendengarnya. Lo kenapa aku yang jadi bertanggung jawab? Alexa tidak paham dengan perkataan Maxime. Sangat terdengar aneh. Masa ada seorang wanita yang harus bertanggung jawab terhadap pria? Maxime tidak ingin mendengarkan penjelasan dari Alexa, pria itu segera mengirim pesan kepada ayahnya Alexa. Begitu pula dengan Boy. Pria nampak terpaku. Dia tidak paham dengan cara apa Maxime menyuruh Alexa bertanggung jawab terhadapnya. Padahal dia sangat berharap tidak berurusan lagi dengan gadis itu. Kehidupannya yang tenang selalu berubah menjadi berisik setiap kali bertemu dengan Alexa.